kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan untuk saya di siang hari ini. Di sini saya akan sedikit mewawancarai Bapak sebagai pimpinan saya di lembaga ini, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Ini adalah tugas kami Bapak di Guru Penggerak, khususnya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Minta maaf Bapak sudah mengganggu dan menyita waktu Bapak untuk siang hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Bapak, pertanyaan pertama Bapak, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik. Berkaitan dengan identifikasi kasus-kasus yang melanggar etika itu, biasanya yang terjadi selama ini, yang pertama ketika saya mendapat laporan dari Bapak Ibu guru, terutama guru piket misalnya. Kemudian ketika ada laporan itu, saya identifikasi untuk saya telusuri. Kemudian setelah saya mendapat jawaban yang pasti, tidak serta-merta ketika kita mendapat laporan itu bahwa ada siswa misalnya yang melanggar etika itu, tetapi setelah kita identifikasi itu biasanya kita tindak lanjuti, supaya kita bisa mendapatkan solusi. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Yang kedua Bapak, selama ini kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Biasanya selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu, kita biasanya dengan melibatkan orang-orang yang menurut saya punya kemampuan untuk membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu, ya. Sehingga di sana biasanya kita membuka ruang untuk kita diskusi supaya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti itu. Berarti tim termasuk di dalamnya juga. Ya, jadi biasanya kan kita ini karena satu lembaga, maka di sana kan pasti ada kerjasama dalam bentuk tim itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Yang berikut Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pertama itu kan tadi itu kan seperti yang pertama saya sampaikan, ketika saya mendapat laporan, kemudian kita identifikasi, setelah itu kita duduk bersama untuk kita bersama-sama mendiskusikan ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, supaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan solusi. Ya. Solusi di sini tentunya solusi yang tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan lagi, minta maaf Bapak. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya menurut saya itu lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan itu, yaitu kerjasama. Ya. Kerjasama atau yang lagi tren sekarang orang bilang itu ada kolaborasi. Kolaborasi dalam hal ini artinya saya selaku kepala sekolah tentunya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Sehingga di sana tentunya ada dukungan, ada masukan dari teman-teman semua yang dalam hal ini Bapak dan Ibu guru, ya. Sehingga kerjasama ini penting sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang itu tadi tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan kita sebagai komponen yang paling inti dalam lembaga pendidikan. Terima kasih Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Kebaikan. Tantangan yang pertama yang selama ini sedikitnya menjadi
kendala untuk saya, yaitu ketika ada masalah-masalah yang sulit untuk kita atasi. Dan di sana tentunya ketika ada yang bermasalah yang berkaitan dengan dilema etika ini, maka hal yang sepertinya kesulitan bagi saya ketika kita masuk dalam ranah kebiasaan kita orang Manggarai ini, di mana sudah mulai dengan buat semacam acara kita punya itu dalam tradisi Manggarai itu kepok ya. Jadi kadang di sanalah yang membuat kita dilema yang mana sebenarnya kita ini mau clear itu persoalan ya. Tapi ketika melibatkan orang luar datang untuk menyelesaikan persoalan itu, kemudian pada akhirnya kadang kita mentahkan kembali kita punya keputusan. Itulah yang menurut saya kendala yang kita hadapi selama ini dan berkaitan dalam kaitannya dengan dilema etika itu. Ya. Tetapi puji Tuhan mungkin itu hanya yang mungkin kalau dibuat dalam persentase mungkin ya 1-5% saja ya, seperti itu. Tetapi puji Tuhan selama ini untuk sementara kita jarang menghadapi kendala-kendala yang seperti itu. Luar biasa. Bapak minta maaf, ada lagi beberapa pertanyaan ini. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Itu biasanya selama ini tergantung kasusnya ya. Sehingga berkaitan dengan jadwal untuk penyelesaian kasus itu, kalau kasusnya yang tidak terlalu fatal, kita biasanya ketika ada laporan langsung kita selesaikan persoalan itu. Tetapi kalau seandainya kita kaji persoalannya dan persoalan itu memang cukup fatal, kadang kita harus siapkan waktu khusus supaya bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya. Karena terus terang berkaitan dengan menyelesaikan persoalan ini kan kita kembali ke apa yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi maksudnya segala keputusan itu tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan kita. Sehingga di sini maksudnya kalau ada persoalan yang fatal, kasus-kasus yang fatal itu biasanya kita harus kasih waktu untuk kita pertimbangkan secara matang sehingga penyelesaiannya bagus, tidak ada yang dirugikan dan tidak merugikan. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Bapak, ini adakah orang atau faktor lain selama ini yang mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh ya, jadi berkaitan dengan orang lain atau faktor-faktor dari luar yang untuk menyelesaikan persoalan itu pasti. Salah satu selama ini yang membantu saya yaitu Bapak dan Ibu Guru ya, dalam menyelesaikan persoalan. Karena itu tadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi kalau seandainya kasusnya itu kasus-kasus yang betul menurut saya itu fatal. Sehingga di sini Bapak dan Ibu Guru itu sangat saya butuhkan dalam menyelesaikan persoalan itu. Sehingga kerjasama dalam menyelesaikan persoalan itu sangat membantu saya juga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Terima kasih banyak Bapak. Pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini jadi baik. Jadi berkaitan dengan hal yang penting untuk saya petik dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu yaitu kerjasama atau kolaborasi itu sangat penting ya. Karena apalah artinya
kalau seandainya kita kerja sendiri sementara di dalam satu lembaga itu banyak orang, ya. Sehingga kerjasama itu sangat penting, dan itulah yang pembelajaran yang saya petik, yang saya alami selama ini ketika kita menghadapi satu dua persoalan, sehingga kerjasama itulah yang merupakan kunci utama dalam menyelesaikan segala persoalan, baik itu persoalan pribadi, apalagi ini persoalan lembaga, ya. Karena yang namanya lembaga ini kan tidak bisa dibangun atau tidak bisa berdiri sendiri, ya, tanpa ada teman, tanpa ada tim yang bisa membantu, ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga saya juga dapat mempraktikkan ini nanti di sekolah kita sebagai seorang guru penggerak ke depannya. Mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak sampaikan merupakan pembelajaran juga buat saya dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih. Pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bapak atas waktunya yang Bapak luangkan untuk saya pagi hari ini. Kita berbincang-bincang sedikit Bapak tentang tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambil keputusan berdasarkan dilema etika. Oh, untuk kepentingan PPG ya Pak? Bukan, dia di guru penggerak. Oh, guru penggerak. Luar biasa Bapak. Ya, terima kasih banyak Bapak. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama, di sekolah Bapak, kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya itu biasanya kalau ada dilema etika saat konflik antara aturan sekolah dengan keputusan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat masuk sekolah, tetapi punya niat tinggi untuk tetap masuk ke sekolah, atau bisa saja siswa berkelahi karena hal-hal sepele, dan masih ada hal-hal lain. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, Bapak, ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Saya biasanya mengajak beberapa dari tim. Untuk kami di sini biasanya ada istilahnya komite, ya. Ada komite sekolah, pengelola sekolah, ya. Berdiskusi bersama, kami pertimbangkan semua dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua, tidak membedakan satu sama lain. Berarti harus berdiskusi dengan komite juga? Ya, itu satu tim kerja antara sekolah dengan orang tua murid. Oh, luar biasa Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ya. Jadi yang berikut kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk pengalaman kami di sini dan selama saya menjabat sebagai Kepsek di sini, ada beberapa langkah yang selalu kami lakukan. Itu yang pertama, kami biasanya mengumpulkan semua informasi terkait. Kemudian identifikasi nilai-nilai yang berkepentingan, pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, diskusikan dengan tim yang tadi saya bilang itu komite sekolah. Kemudian ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, bukan atas analisis pribadi. Buat rencana untuk melaksanakan keputusan itu. Itu yang kami lakukan selama ini. Berarti 6 langkah pengambilan keputusan ini yang... Ya, kurang lebih 6. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, ini hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, ya, selama kurang lebih berapa tahun saya di sini, 4. Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai pihak, terutama yang tadi adalah mitra dari sekolah, itu komite sekolah. Itu kami undang untuk mengambil suatu keputusan.
Jadi kami mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan manusia. Itu yang kami lakukan selama ini. Luar biasa sekali Bapak, luar biasa sekali. Bapak, ini ada lagi nih pertanyaan ini, minta maaf Ya, Bapak silakan. mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Oke. masih jam istirahat ini. Oke, siap Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami selama Bapak di sekolah ini? Oh ya, ada banyak Bapak Guru. Ada banyak. Namun ada beberapa yang menonjol di kami sini ya. Tantangannya itu termasuk konflik kepentingan. Masih ada yang mengutamakan kepentingan pribadi ya, di antara sesama yang mengambil keputusan. Maka untuk itu saya selaku pimpinan harus jeli ya. Tekanan dari luar Oh, ada juga. ada, tetapi kita bisa baca lah, kita bisa baca ya, sehingga hasil akhirnya dilema untuk mengambil suatu keputusan. Terima kasih banyak Bapak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Ada jadwalnya? Woi, Bapak Guru, saya tidak ada jadwal. Namun saya selalu berusaha menyelesaikan masalah, kalau ada masalah secara cepat. Oh iya. Saya tidak mau hal itu bertele-tele. Berarti masalah itu hanya diselesaikan dalam lingkup pendidikan seperti ini tanpa harus keluar. Ya, biasanya tetap melibatkan pihak luar karena itu dari mitra sekolah, Oh iya. yaitu komite Komite tadi. tadi. Oh. Namun penyelesaiannya masih di dalam Lingkungan. lembaga Oh, lingkungan iya. sekolah kami. Terima kasih Bapak. Ya. Berikut Bapak sebelum ini, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada orang lain yang turut terlibat mungkin Bapak? Itu sudah pasti, yaitu dukungan yang solid dari tim-tim kami, ya, terutama dari komite. Kami senantiasa kompak ya. Itu merupakan pedoman etika yang jelas, sangat membantu kami dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih banyak Bapak. Dari semua hal terakhir Bapak, Oh, ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dalam pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Hal yang terpenting ya Bapak ya. Iya. Itu saya secara pribadi saya mau katakan bahwa pentingnya komunikasi. Segala sesuatu wajib kita komunikasikan satu sama lain ya. Jadi kita jangan memaksakan kehendak pribadi, tetapi kita komunikasikan. Kita harus terbuka dan mendengarkan semua pendapat dari orang lain juga. Jangan terlalu ambisi karena kita sebagai pimpinan terlalu percaya, jangan ya. Itu yang saya lakukan selama ini, sehingga keputusan itu pasti bisa diterima oleh semua pihak lah. Karena tidak memihak siapa-siapa, tapi keputusan yang sangat adil. Jadi kira seperti itu. Jadi pengambilan keputusan fleksibel Bapak ya? Fleksibel Jadi Bapak dia Guru. tidak ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Oke, hari terima ini, kasih banyak. pagi hari ini. Terima kasih banyak. Bapak sudah memberikan banyak pencerahan buat saya. Mudah-mudahan kegiatan guru penggerak kami tetap berlanjut dan bermanfaat bagi lembaga pendidikan kami nanti. Terima kasih. Oke, Selamat sukses siang. selalu Pak Guru ya.